Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas soal perbandingan 3 komponen. Ya, masih di topik perbandingan. Bagaimana soalnya? Berikut soalnya. Diketahui 45 liter beras cukup untuk makan 5 orang dalam 10 hari. Dalam suatu acara kemah, dihabiskan 72 liter beras dalam sehari. Dengan anggapan bahwa setiap orang memiliki porsi makan yang sama besar, banyaknya orang yang mengikuti acara kemah tersebut adalah titik. Apakah A 8 orang, atau B 16 orang, atau C 80 orang, atau D 160 orang. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba terlebih dahulu, silakan di pause dulu videonya, kemudian silakan dicoba. Berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Nah, teman-teman, jadi untuk mengerjakan soal perbandingan 3 komponen ini bisa menggunakan logika, atau kita bisa gunakan rumus. Caranya sangat cepat. Rumusnya adalah seperti ini teman-teman. O S W O S W O1 S1 W1 O2 S2 W2. Apa itu O? O itu objek. O itu objek, S itu subjek, W ini waktu. Ya, seperti yang saya sampaikan, ini adalah soal perbandingan 3 komponen. Ya, bukan perbandingan 2 komponen lagi. Nah, jadi kita harus bisa menentukan dari soal ini yang mana objek, yang mana subjek, yang mana waktu. Jadi di sini kita punya 45 liter beras untuk 5 orang dalam waktu 10 hari. Nah, jadi kita catat dulu objek, subjek, waktu. Di kondisi yang pertama, kira-kira sebelum lanjut, beras, orang, waktu. Yang paling gampang jelas kita menentukan waktu. Waktu ya 10 hari. Jadi kita catat 10. Nah, yang mana subjek, yang mana objek? Subjek itu yang melakukan, ya. Jadi 5 orang. Objeknya berupa beras di sini 45 liter. Ingat satuannya harus sama ya di dua kondisinya nanti. Nah, kemudian di kondisi yang kedua kita catat. Di sini diketahui objeknya 72 liter beras. Waktunya sehari 1. Subjeknya belum tahu, ini S2. Kenapa S2? Subjek, kondisi yang kedua. Kita akan masuk ke rumusnya. O1 per S1 kali W1 sama dengan O2 per S2 kali W2. Nah, berikutnya kita akan masukkan nilai-nilainya. O1 ya 45 per 5 dikali 10 sama dengan 72 per S2 kali 1. Oke, kita sederhanakan teman-teman ya. Ini 45 dan 5, ini 9, ini 1. Jadi berikutnya kita punya 9 per 10 sama dengan 72 per S2 kali 1 ya S2. Kita apakan? Kita kali silang teman-teman ya. Jadi kita lakukan perkalian silang. Nah, hasilnya adalah 9 dikali S2 sama dengan 72 dikali 10. Jadi 9 S2 sama dengan 720 dibagi berapa? Dibagi 9. Nah, S2 sama dengan 80. Jadi jawabannya 80 orang. Gampang teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Kuncinya adalah bagaimana menentukan objek, subjek, dan waktunya. Apakah objek selalu benda mati? Belum tentu. Misalnya kita pilih apa misalnya ya. Kondisi apa? Kucing makan tikus. Jadi kucing menjadi subjek, tikus menjadi
objek. Jadi bisa benda mati, bisa benda hidup. Apakah subjek selalu benda hidup? Misalnya kalau misalkan mesin membuat benda, jadi mesin itu kita anggap sebagai subjek ya. Tidak selalu benda mati, tidak selalu benda hidup. Jadi bijaklah kita untuk menentukan atau pintar-pintarlah kita menentukan mana subjek, mana objek. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk memantapkan pemahaman teman-teman, kita akan kasih soal latihan ya. Saya akan kasih soal latihan 1 soal ya. Silakan dicoba. Nah, soal latihannya adalah seperti ini teman-teman. Jika 100 ekor harimau dapat memakan 50 ekor kambing dalam waktu 2 minggu, banyaknya kambing yang dapat dimakan oleh 50 ekor harimau dalam waktu 50 minggu adalah titik-titik-titik. Apakah A 50 ekor, atau B 250 ekor, atau C 625 ekor, atau D 1250 ekor. Nah, silakan dicoba. Semangat!